itu berdarah tangan kita gitu ya, kita nggak mau melepaskan. Tetapi kalau kalian berani nih melepaskan, kemudian mulai menerima lingkungan yang baru gitu ya, lingkungan pertemanan yang baru, walaupun tidak sama dengan dia ya, entah itu kebiasaannya, entah itu makanan favoritnya yang sama dengan kita gitu ya, biasanya kalau bestie itu sama, tetapi setidaknya dia bisa lebih menghormati dan menghargai kita ya, untuk orang-orang yang baru gitu ya. Kita harus bisa menerima dan sebelumnya kita harus melepaskan dulu. Nah, itu tergantung teman-teman ya, kalian mau melepaskan atau enggak. Tapi kalau saran saya nih ya, teman-teman bisa melepaskan supaya juga di samping kita mulai menyembuhkan rasa trauma, kita bisa jadi lebih fokus terhadap apa ya, planning-planning kita ke depannya gitu loh teman-teman. Karena kan kalau misalkan kita terjebak dalam hubungan yang toksik, itu otomatis akan menghambat kegiatan kita dalam kehidupan sehari-hari ya. Karena pikiran kita itu sudah terganggu dengan apa ya, sifat atau sikapnya dia. Jadi buat teman-teman semua di sini diharapkan bisa meninggalkan lingkungan yang toksik dan mulai membuka lembaran yang baru atau menerima orang baru ya dalam lingkup pertemanan seperti apa yang sudah disampaikan sama Kak Rahma tadi ya. Oke. Nah, untuk slide yang selanjutnya yaitu pengembangan rencana masa depan ya. Di sini dalam pengembangan rencana masa depan ada dua hal. Yang pertama goal setting dan yang kedua strategi and realization. Di mana goal setting itu adalah penetapan tujuan ya, menentukan tujuan baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang. Kemudian teman-teman bisa lakukan langkah-langkah kecil yang melatih kita untuk konsisten ya, atau konsistensi in every activity you do ya, because small steps will bring change. Kan itu bisa merubah hidup kalian. Sebenarnya teman-teman, tujuan itu kan memang besar ya, goals kita di tahun ini. Misalkan bisa naik pangkat, bisa kumlot ya, memiliki IP yang tinggi, itu kan goals yang besar gitu ya. Tetapi dilihat dulu langkah apa yang kalian lakukan ya. Setidaknya ya teman-teman di sini itu bisa konsisten untuk bangun pagi terlebih dahulu. Itu langkah kecil sebenarnya, tetapi itu bisa mengubah hidup kita ya. Di sini ada nggak ya teman-teman yang masih suka bangun siang? Pasti ya, apalagi kalau libur gitu ya. Liburan atau libur panjang gitu ya, entah itu liburan semesteran atau liburan kenaikan kelas gitu ya, bagi teman-teman yang masih di jenjang pendidikan SMA, SMK, ataupun SMP gitu. Atau mungkin di waktu cuti bagi teman-teman yang sudah berkarir. Nah, biasanya itu kan kita udah ya, kalau udah ini libur itu biasanya males untuk bangun pagi. Teman-teman di sini ada nggak ya yang masih males untuk bangun pagi? Dan ini saya kasih ini ya teman-teman, kenyataan bahwasanya awal kalian bangun itu sudah bisa menentukan ya satu hari full kegiatan dalam hidup kalian gitu. 24 hours in one day. Jadi 24 jam dalam sehari itu bisa ditentukan mulai dari kalian bangun pagi. Gitu ya teman-teman. Kenapa kok bisa gitu Kak? Emang pengaruhnya apa? Oke, saya kasih contoh ya. Semisalkan teman-teman yang masih di bangku apa ya, SMA mungkin ya, karena saya dulu mengenyam pendidikan SMA gitu. Ketika saya bangunnya kesiangan gitu ya teman-teman, udah nggak sholat subuh bagi yang muslim, udah nggak sholat subuh, bangun kesiangan gitu ya, otomatis saya kan buru-buru ya, buru-buru mandi, kemudian bersiap, pakai seragam, kemudian juga menyiapkan buku dan semuanya gitu ya. Kemudian saya tuh waktu di jalan tuh kena macet gitu ya, masih kena macet, otomatis pikiran dan mood kita itu akan buruk teman-teman. Iya kan? Yang harusnya otak kita di pagi hari itu fresh, bisa berpikir dengan optimal, itu jadinya berkurang
karena saya udah bangun kesiangan, kena macet, kemudian dari sekolah masih kena teguran, hukuman ya, punishment ya, entah dari guru, kemudian juga jam pelajaran saya tuh jadi telat gitu ya, yang bisa datang tepat waktu, kemudian duduk dengan rileks, kemudian menjelaskan penjelasan guru, itu saya lari-lari gitu dari lapangan kemudian ke kelas gitu ya, karena habis dapat hukuman. Nah, itu akan merubah mood kita atau merubah cara berpikir kita gitu ya. Jadi otak itu nggak akan maksimal untuk berpikir. Dan juga bagi teman-teman yang misalkan bangun pagi itu langsung biasanya itu langsung pegang HP gitu ya, main gadget gitu kan, kebanyakan teman-teman anak muda zaman sekarang, karena saya sendiri juga termasuk dalam golongan kalian ya, saya juga pernah merasakan. Tetapi jujur nih teman-teman, kalau semisalkan kita udah dari bangun pagi itu main handphone gitu ya, itu pasti akan membuat otak kita itu jadi bekerjanya itu nggak maksimal, otomatis menimbulkan rasa-rasa mager gitu ya, yang awalnya kita bangun pagi itu harusnya langsung mandi gitu ya, kemudian sarapan, itu jadinya scroll HP. Dan scroll HP entah itu dalam aplikasi TikTok, Instagram, atau apapun ya, itu jadinya itu kita menunda untuk mandi gitu ya teman-teman, dan kita nggak sadar kita sudah memegang handphone atau gadget kita itu 1 jam lebih, molor ya, yang harusnya kita langsung mandi dan juga sarapan itu jadinya tertunda karena aktivitas kita yang salah dalam dalam strategi untuk mengubah atau mengupgrade diri itu udah salah dari awalnya. Ada nggak ya teman-teman yang masih seperti itu? Istilahnya bangun pagi itu langsung scroll HP, dan itu nggak kerasa udah 1 jam 2 jam gitu. Masih ada nggak ya teman-teman? Ada Kak Nafisa. Oke, langsung scroll apa nih Kak? IG atau langsung buka WA-nya doi gitu ya? Biasanya diucapkan selamat pagi sayang gitu mungkin ya. Ada Kak masih Kak Wahinadia. Oke, langsung scroll apa nih? IG atau buka info group mungkin? Atau apa nih kira-kira? Teman-teman scroll apa waktu setelah bangun tidur itu? Kebiasaannya? Aku ada Kak. Oke, Kak Rahma. Scroll apa nih Kak kalau bangun tidur? Ya biasanya saya scroll WA dan kebiasaan saya ya lihat ini pesan-pesan, dan juga saya posting ulang ya barang-barang yang saya jual, karena saya kegiatan nih ya, saya sekarang ini baru saja lulus SMA, jadi kegiatannya ya usaha kecil-kecilan ya, itu pun kadang sering kesiangan bangun ya, tapi ya saya usahakan juga ya selalu ingat kalau saya tuh besok ya mau bantuin orang tua di warung, orang tua nih ya sedang sakit, jadi ya saya harus buka warung, apalagi belum ke pasar ya, jadi ya saya tuh ingat ke situ Kak, jadi ya yang terbiasa saya tuh ya gamut ya, nggak baik gitu ya, soal bangun tidur pengennya pegang HP tapi selalu ingat apa yang diperintahkan orang tua ya, jadi ya sayanya juga jadi ikut juga semangat gitu untuk berkegiatan gitu Kak. Hebat banget ya Kak Rahma. Jadi inget gitu ya apa pesan orang tua. Jadinya kita yang maunya ini di zona nyaman scroll HP, inget nih untuk bantu orang tua. Jadi langsung siap-siap gitu. Oke, bagus banget nih Kak Rahma, bisa jadi motivasi ya untuk teman-teman semuanya. Dan ini ada Kak Nafisa, buka YouTube. Oke, lihat film mungkin ya Kak ya. Oke, jadi benar ya teman-teman, bahwasanya ketika kalian sudah bangun pagi, tetapi kalian masih mager untuk melakukan sesuatu yang harusnya kita bisa langsung pagi supaya otak kita itu fresh, kemudian sarapan itu jadinya tertunda. Karena ada aktivitas itu tadi ya, entah itu scroll gadget, ataupun kalian yang sudah mengatur alarm nih teman-teman. Jam sekian gitu ya, kalian bangun, kemudian alarmnya itu bunyi gitu, tetapi kalian masih dahlah nanti 5 menit lagi tidur lagi gitu ya.
Pasti banyak ya teman-teman yang seperti itu. Kemudian udah di ini alarm lagi, udahlah 5 menit lagi, lama-lama nanti setengah jam ya teman-teman, akhirnya kita kesiangan. Pastinya ada ya teman-teman di sini yang mengatur alarm tapi ujung-ujungnya itu kalian molor lagi, tidur lagi gitu ya. Jadi bisa diubah. Strategi yang pertama itu yang bisa kalian ubah adalah saat kalian bangun tidur. Itu bisa diubah kebiasaannya jadi langsung berkegiatan supaya kita lebih produktif. Oke, untuk yang selanjutnya bisa di next Kak. Nah, ini terkait dengan perubahan pola pikir dan penampilan ya. Untuk yang pertama adalah mindfulness, dan yang kedua value and change in appearance. Oke, mindfulness itu apa? Jadi mindfulness itu adalah kesadaran dan perhatian untuk diri sendiri dengan cara menerima, terbuka, dan tidak menghakimi siapapun. Karena semakin kita banyak mengungkit serta menyalahkan semua yang berhubungan dengan masa lalu, maka batin dan pikiran kita semakin tersiksa ya, atau terluka. Jadi mindfulness itu adalah perubahan pola pikir ya teman-teman. Jadi ketika kita sudah menerima pengalaman buruk ya, sesuatu yang buruk, itu secara sadar jadikan itu pelajaran gitu ya, atau pengalaman yang tidak harus kita ulangi lagi ke depannya gitu. Jangan semata-mata menyalahkan diri sendiri ataupun orang lain, karena percuma gitu. Ketika kalian menyalahkan orang lain, itu tidak akan bisa mengubah apapun dalam hidup kita. Malah semakin memperkeruh masalah gitu ya. Apalagi kita menyalahkan diri sendiri gitu. Yang awalnya diri sendiri itu ada kemauan untuk berubah dan berkembang, itu tiba-tiba seketika down karena pikiran kalian itu selalu menyalahkan diri sendiri gitu ya. Ini semua salahku dan apa yang terjadi itu semua salahku. Itu jangan ya teman-teman. Jadi hindari pola pikir yang seperti itu. Maka dari itu adanya mindfulness adalah kesadaran diri untuk menerima ya, untuk mencoba ikhlas akan sesuatu hal supaya tidak menyiksa atau menyakiti hati kita sendiri. Seperti itu. Dan yang kedua adalah value and change in appearance, di mana itu adalah kualitas diri dan perubahan penampilan. Value itu bukan dinilai dari derajat atau pangkat, bahkan banyaknya harta kekayaan ya teman-teman. Jadi perlu diingat, value tidak dinilai dari hal tersebut, tetapi kualitas diri atau pribadi kita gitu ya. Jadi jangan salah terkait dengan value ya. Karena yang saya lihat di media sosial itu semakin banyak yang mengungkit tentang value, harus jadi orang yang bervalue. Dan ada seorang content creator gitu ya, yang mendapat banyak hujatan ketika dia salah mengartikan sebuah value. Jadi dia mengupload sebuah video gitu ya, yang kata-katanya seperti ini. Orang yang bervalue ya, ibaratnya seorang CEO itu tidak akan membicarakan seorang OB di belakangnya gitu ya. Jadi kan seakan-akan itu menilainya dari pangkat seseorang gitu ya. Jadi antara CEO dan juga OB. Tapi yang perlu kalian tahu ya, misalkan seorang OB tersebut adalah orang yang disiplin dan juga rendah hati, maka dia value-nya akan di atasnya orang CEO. Seperti itu ya teman-teman. Jadi value itu tidak dinilai dari derajat ataupun pangkat, bahkan kekayaan seseorang, tetapi pribadi kita gitu ya, kualitas diri kita. Jadi bisa diubah ya teman-teman, bisa lebih disiplin dan juga tanggung jawab, kemudian rendah hati, serta memiliki etika pada orang yang lebih tua. Itu termasuk ke dalam kualitas diri kita gitu ya, dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin itu yang bisa dirubah ya teman-teman. Kemudian adalah change in appearance atau perubahan penampilan gitu ya. Teman-teman itu bisa merubah penampilan kalian
baik dalam dunia nyata maupun dunia media sosial. Jujur ya, dari teman-teman nih, ada nggak ya yang masih suka berpakaian yang ketat gitu ya, ataupun menonjolkan sesuatu, ataupun dari teman-teman nih, entah yang laki-laki ataupun perempuan masih suka pakai jeans yang sobek-sobek gitu, masih ada nggak ya? Entah di dunia nyata ataupun di dunia sosial media yang sering memamerkan hal tersebut. Itu bisa diubah ya teman-teman, karena itu termasuk ke dalam penampilan kita, di mana ketika kita mau merubah penampilan kita menjadi lebih baik, maka orang itu bisa lebih menghormati dan menghargai kita gitu. Kak Helen Rizky, ada banyak Kak di TikTok. Iya, banyak memang. Di TikTok, di Instagram gitu ya, orang yang memamerkan hal tersebut. Tapi perlu diingat ya teman-teman, ketika kita bertemu sama seseorang gitu ya, ataupun di sosial media, ataupun di dunia nyata, real life kalian, itu dari penampilan kita aja udah acak-acakan atau gak bener. Itu membuat first impression seseorang itu buruk terhadap diri kita. Memang kita hidup bukan untuk membangun penilaian baik untuk seseorang gitu ya, memang enggak. Tetapi apa salahnya kita merubah penampilan menjadi lebih baik gitu. Teman-teman kan mau move on ya dari masa lalu. Mungkin saya bahas dari konteks yang percintaan gitu ya. Teman-teman waktu di masa pacaran nih, suka suka berpakaian yang terbuka gitu ya, atau mungkin dari teman-teman yang perempuan masih suka berpakaian yang ketat nih waktu kemana-mana. Nah, setelah kalian putus, itu jangan malah semakin terbuka gitu loh teman-teman. Harusnya itu kalian bisa merubah diri gitu ya, menjadi orang yang bisa berpenampilan berpenampilan setidaknya itu rapi gitu ya, yang enak dipandang gitu. Karena kenapa? Ketika kalian berpenampilan rapi, itu orang-orang akan segan gitu, akan bisa menghormati dan menghargai kita. Karena itu bentuk untuk merawat perasaan kita, teman-teman. Memangnya teman-teman suka ya untuk dihujat sama orang-orang? Pastinya enggak ya. Ketika dihujat, itu ada dua tipe orang. Yang pertama orang yang tidak peduli, dan orang yang peduli kemudian memperbaiki. Itu tergantung teman-teman termasuk ke dalam golongan mana gitu. Tetapi kita kan hidup bersosialisasi ya dengan banyak orang gitu. Dan kita patutnya bisa menjaga nama baik kita ketika kita terjun di dunia masyarakat. Itu hal yang memang umum ya teman-teman. Tetapi itu juga termasuk menjaga nama baik itu gak gampang gitu. Mau sebagus apapun kita, pasti masih banyak orang yang gak suka. Benar memang, opini seperti itu benar. Tetapi apa salahnya kita mulai untuk merubah diri menjadi lebih baik gitu ya. Jadi itu pesan dari saya ya untuk teman-teman, mungkin bisa lebih menjaga penampilan kalian gitu ya. Dan juga nih teman-teman yang terbiasa untuk mengupload semua hal tentang kehidupan kalian di sosial media. Masih banyak ya teman-teman yang seperti itu. Jadi teman-teman tuh punya masalah hidup, beban hidup, di-upload ke story gitu ya. Sampai story-nya tuh titik-titik-titik banyak gitu. Ada nggak teman-teman yang seperti itu? Banyak ya pastinya, terutama anak muda. Entah beban hidup atau apapun, sebenarnya nggak ada salahnya ya teman-teman. Tetapi semakin sering kita seperti itu juga nggak baik gitu. Karena sebenarnya ada setitik harapan dari diri kita untuk orang lain tuh merespon di sosial media kita ya, entah itu upload story-nya di WhatsApp ataupun di Instagram gitu. Tetapi di kehidupan nyata itu sebaliknya. Sebenarnya orang itu tidak terlalu peduli akan masalah yang kita hadapi gitu ya teman-teman. Jadi supaya tidak
membuat diri kita berharap lebih itu bisa dikurangi untuk mengupload segala hal tentang kehidupan kita ya, terutama masalah-masalah kita itu diupload ke sosial media gitu ya, langsung go public gitu. Itu bisa dikurangi ya teman-teman, karena itu bentuk untuk kita mencapai value yang lebih baik atau kualitas diri yang lebih bermutu gitu. Jadi teman-teman bisa mulai merubah untuk yang tadinya mengupload story tentang masalah itu bisa diganti dengan motivasi gitu ya. Memang nggak gampang seperti itu teman-teman. Tetapi langkah kecil itu bisa merubah kita menjadi pribadi yang lebih baik gitu, yang lebih bisa dihargai oleh orang lain. Karena itu akan menjaga perasaan diri kita sendiri. Baliknya ke diri kalian sendiri, seperti itu ya. Oke, untuk yang selanjutnya. Saya mau jujur, Kak. Oke, gimana Kak Rahma? Ya, yang barusan kakak bilang sih, ya saya kadang-kadang ada di titik itu. Ya, seperti halnya ya saya misalnya upload di story WhatsApp kalau saya nih misalnya ya lagi down atau lagi ada masalah tapi ya mengganggu terus bawaannya ingin nangis, namun ya kadang butuh cerita tapi gak ada tempat cerita ya yang aku butuhin ya gitu. Kadang teman pada sibuk, ya udah jadi saya upload sekali itu dengan ini emoticon ya, gambar menangis atau kesal gitu. Tapi ya karena sayanya sambil menjalani ini juga ya terapi ya ke profesional ya, baik psikolog, psikiater ya, saya tuh ya jadi ya saya sambil melupa itu yang asalnya di WhatsApp terus ya kalau ada masalah sampai sering nangis, tapi ya sekarang ya saya mengalihkan ke ini ke journaling sambil membaca buku motivasi juga yang aku udah beli itu Kak kalau aku. Oke, saya mau tanya nih sama Kak Rahma. Waktu Kak Rahma upload story ya, baik di WhatsApp ataupun Instagram atau sosial media apapun, ada nggak orang yang respon? Ada ya komen kenapa nangis terus, sedih terus, ya bertanya seperti itu. Setiap hari, maksudnya setiap Kak Rahma upload story selalu ada yang komentar? Iya, suka ada yang komentar kenapa gitu. Oke, jadi alhamdulillah ya masih ada yang komentar gitu ya Kak. Tapi jujur itu semua jangan dijadikan sebagai kebiasaan sehari-hari kita gitu ya, karena lebih baik kita mengalihkan dengan kegiatan-kegiatan yang positif gitu, yang bisa menyembuhkan kita dari penyakit penyakit ingin diperhatikan gitu ya teman-teman. Kita harus sadar bahwasanya setiap orang itu punya kesibukan masing-masing dan semua orang punya masalah mereka masing-masing. Jadi kita bisa lebih untuk fokus sama diri sendiri ya, karena sebenarnya diri sendiri itu bisa mengontrol hati dan pikiran dari kalian sendiri gitu. Jadi bisa dibuat dengan kegiatan lainnya yang lebih positif dan berfaedah ya tentunya. Entah itu seperti Kak Rahma baca buku motivasi gitu ya, atau mungkin teman-teman yang suka jalan-jalan boleh lebih baik healing-healing gitu, atau mungkin teman-teman yang suka nonton televisi atau nonton drama Korea. Tetapi perlu diingat ya, semua itu ada ukurannya gitu ya teman-teman, nggak satu hari full nonton drakor gitu, enggak, tapi setidaknya bisa mengalihkan rasa sedih kita, rasa cemas kita, daripada kita menguploadnya dalam story gitu. Jadi supaya tidak menjadi kebiasaan seperti itu ya teman-teman. Dan ini ada motivasi dari saya ya, spesial untuk kalian, sekaligus penutup dari pemaparan materi yang telah saya sampaikan ya. Okay, this motivation special for you guys, spesial untuk teman-teman yang join pada webinar siang ini ya. Every day is a new day and you will never be able to find happiness if you don't move
accept yourself, love yourself, and keep moving forward. Jadi setiap hari adalah hari yang baru, dan kamu tidak akan pernah bisa menemukan kebahagiaan jika kamu tidak melanjutkan hidupmu. Terima dirimu, cintai dirimu, dan terus melangkah. Oke, sekian dari saya ya teman-teman. Mungkin bagi yang punya pertanyaan bisa pada sesi Q&A ya. Thanks a lot for your attention. Mungkin itu saja dari saya, dan saya kembalikan ke moderator. Oke, baik. Terima kasih Kak Intan atas materi yang telah disampaikan. Dan semoga materi yang telah disampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua ya. Baik teman-teman, setelah kita mendengarkan materi dari narasumber utama kita, yaitu Kak Intan, kita juga akan mendengarkan materi dari narasumber kedua kita, yaitu Kak Fania, yang nanti akan dipandu oleh rekan saya, Kak Lydia. Kak Lydia, tempat dan waktu dipersilakan. Baik, terima kasih banyak Kak Mala yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk memandu narasumber kedua kita. Sebelumnya teman-teman masih pada semangat ya? Boleh dong komen di chat. Dan sebelumnya mari kita sambut pemateri kedua kita, yaitu Kak Fania Gita Anjani. Halo Kak Fania. Halo Kak Lydia. Apa kabar Kak? Alhamdulillah baik. Kak Lydia sendiri apa kabar nih? Alhamdulillah baik juga Kak. Semoga Kakak sehat selalu ya. Amin. Semoga doa baiknya kembali ke Kak Lydia ya. Baiklah teman-teman, marilah kita mengulas CV dari Kak Fania. Nah teman-teman, Kak Fania ini adalah seorang public speaker. Beliau adalah mahasiswa semester 2 Universitas Terbuka Prodi Ilmu Komunikasi, lulusan SMK Administrasi Perkantoran, memiliki minat bekerja di bidang administrasi, komunikasi, dan desainer grafis, mampu bekerja sama dengan tim maupun individu. Mampu beradaptasi dengan cepat dan mau belajar hal baru. Prestasi yang dimiliki dan pengalaman organisasi yang dimiliki oleh Kak Fania Gita diantaranya adalah juara 3 lomba pencak silat, juara 2 lomba karya ilmu SMA atau SMK atau sederajat, sekretaris organisasi Karang Taruna tahun 2020 sampai 2023, bendahara organisasi Karang Taruna tahun 2023 sampai sekarang, anggota komunitas Creative Class Universitas Terbuka Jogja, moderator webinar di Entrepreneur Training Center, dan juga narasumber webinar di Entrepreneur Training Center. Wah, hebat sekali ya teman-teman pengalaman dan prestasi Kak Fania ini. Baiklah, tanpa mengulur waktu lagi, pasti teman-teman udah gak sabar nih untuk mendengarkan materi dari Kak Fania. Baiklah, untuk Kak Fania dipersilakan untuk menyampaikan materinya. Oke, terima kasih Kak Lydia atas waktunya. Nih, tadi Kak Lydia udah nanya nih ke teman-teman, masih semangat nggak? Banyak banget nih yang bilang, masih Kak, masih semangat. Temanya sangat menarik sekali. Iya dong, tentu teman-teman. Jadi, ETC ini mengambil tema yang relevan banget nih buat teman-teman. Oke, untuk materi kali ini mungkin tadi sudah banyak sekali nih disampaikan oleh Kak Intan terkait gimana sih move on masa lalu dan juga fokus ke masa depan itu gimana caranya. Nah, kalau di aku sekarang, aku mau menyampaikan terkait mungkin lebih ke bukan cara berpikir sih, tapi pemikiran kita nih. Kalau Kak Intan tadi kan prosesnya nih, fisiknya.
realnya tuh gimana sih? Nah, kalau aku mungkin lebih ke pemikirannya, terus juga lebih ke mentalnya mungkin kalau zaman sekarang, dan juga psikisnya mungkin. Kalau psikis enggak sih, tapi lebih ke mental. Nah, tadi juga udah dikenalin sama moderator kita, sama Kak Lydia. Aku Fania dari Jogja aslinya, dan aku sekarang kuliah di Universitas Terbuka. Sebenarnya udah naik ke semester 3 nih, Kak. Tapi CV-nya masih di semester 2. Oke, aku dari Prodi Ilmu Komunikasi, tapi dulunya aku SMK di jurusan administrasi. Nah, sebenarnya aku lebih suka ke bidang psikologi, teman-teman, tapi aku ambilnya ilmu komunikasi. Kenapa? Karena tuntutan orang tua juga. Nah, ini nih yang mau aku ceritain ke teman-teman sebenarnya. Kenapa sih dari admin kok bisa sukanya ke psikologi, tapi masuknya malah ke ilmu komunikasi? Bingung nggak ya? Bingung dong. Oke, aku izin share screen dulu ya, teman-teman, sebelumnya. Sebentar. Oke. Oke, kelihatan nggak nih, teman-teman? Coba dong kalau komen di kolom chat, kelihatan nggak nih share screen aku? Oke, kelihatan ya. Nah, tadi Kak Intan juga udah menyampaikan apa itu move on, apa sih arti dari move on sendiri. Nah, move on itu adalah belajar dari masa lalu, bukan melupakan atau pindah ke hubungan yang baru. Jadi, move on itu kita belajar dari kesalahan ataupun kenangan di masa lalu kita, dan kenangan itu tuh bukan untuk digantikan atau bukan untuk dilupakan, tapi untuk dijadikan pelajaran dan dijadikan motivasi gimana nih kita ke depannya. Proses move on sendiri melibatkan penerimaan dan meredanya emosi. Ini tadi udah disampaikan sama Kak Intan. Oke, tidak ada tenggat waktu standar untuk move on. Move on adalah tentang penerimaan, tanggung jawab diri, dan progres. Nah, jadi mau teman-teman itu move on-nya dalam waktu yang cepat atau dalam waktu yang lama, nah itu balik lagi ke diri teman-teman. Jadi nggak ada yang salah, nggak ada yang kamu itu terlambat, kayak kita sekolah, kayak kita kuliah. Nah, nggak ada yang terlambat, teman-teman. Jadi semua itu tergantung dari diri kita masing-masing nih. Proses kita itu lambat atau cepat itu tergantung ke diri kita masing-masing. Seperti itu. Terus untuk selanjutnya, nah, ini ada faktor kesulitan move on. Kenapa sih kita tuh susah banget move on, kayak yang tadi Kak Intan udah jelasin, kenapa kita tuh masih terngiang-ngiang sama masa lalu, masih deja vu. Nah, kenapa sih? Karena yang pertama, perasaan terpaksa dan ekspektasi yang tidak sesuai bila membuat move on sulit, bisa membuat move on sulit. Nah, perasaan dan terpaksa itu tuh kayak, perasaan terpaksa itu kayak kita itu dituntut untuk move on nih. Harusnya tuh jangan dulu. Kalau misalkan kita mau move on, ya kita pelan-pelan, kita harus ikhlas dulu, kita harus, pikiran kita harus tenang dulu, nggak boleh ayo cepet, aku harus bisa lupain kejadian kemarin, ayo cepet, aku harus bisa nih, aku harus bisa ganti lagi ke hal baru lagi, aku harus bisa merubah sikap, merubah semuanya dengan cepat. Enggak, teman-teman, karena itu nanti akan terpaksa. Tapi kita cari nih caranya gimana sih, gimana caranya biar aku bisa meredam pikiran aku, biar bisa ikhlas, biar bisa nerima diri aku tentang masa lalu tersebut, dan kemudian kita itu berkembang sedikit demi sedikit, seperti itu. Untuk cara yang kedua, yaitu fokus yang salah, seperti menahan emosi. Nah, itu justru memperbesar emosi tersebut. Seperti yang Kak Intan bilang tadi juga, cara untuk kita mereda emosi dan juga meredakan pikiran kita, bukan meredam pikiran kita itu dengan tarik nafas. Nah, aku benar-benar pernah coba, teman-teman. Jadi seperti yang aku bilang di awal tadi, aku itu lebih suka
hal yang berbau psikologi. Tapi karena tuntutan dari orang tua itu nggak boleh, jadi aku ambil ke ilmu komunikasi. Berat nggak sih kak sebenarnya? Berat teman-teman. Beratnya itu bukan di ngejalaninnya, tapi beratnya itu di ikhlasnya. Jadi kayak tarik nafas, hembuskan, ya udah nggak apa-apa. Tapi nggak apa-apanya ini bukan terus, udahlah nggak apa-apa, terpaksa aku harus ngejalanin itu. Enggak teman-teman, nggak apa-apa, tapi pelan-pelan gimana ya caranya biar aku bisa ikhlas tapi aku juga bisa ngejalaninnya dengan baik. Dari Kak Mati ada move on itu harus dari hati dan harus selaras juga dengan pikiran serta tindakan. Bener banget Kak, jadi kalau move on itu walaupun dari hati tapi pikiran kita nggak selaras, itu nggak bisa, bukan nggak bisa, tapi nanti jadinya malah kacau. Nah, jadi kita harus dari hati, pikiran, dan tindakan juga harus selaras, seperti itu. Terus selanjutnya, karena tadi kita udah bahas faktor kesulitan move on, sekarang kita bahas tentang cara efektif untuk move on. Cara efektif untuk move on itu ada 3, menerima emosi yang dirasakan, tidak mencari pelarian yang tidak sehat, menata pikiran, mencari pembelajaran, dan melakukan pergeseran persepsi. Yang pertama, menerima emosi yang dirasakan. Pasti kalau kita udah menerima masa lalu yang buruk, itu pasti kayak kita emosi banget nih, ih kenapa sih kok gitu gini-gini. Nah, kita harus rasain aja emosinya kita pada saat itu. Terus misal kalian mau luapin aja, tapi jangan sampai itu mencelakakan atau merugikan orang lain, seperti itu. Tapi kita harus terima emosi kita, terus habis itu nanti pelan-pelan kita atur emosi, seperti itu. Untuk yang kedua, tidak mencari pelarian yang tidak sehat. Nah, misal nih teman-teman soal percintaan nih, habis putus sama cowoknya nih, atau habis putus sama ceweknya, sama pasangannya lah, terus kita tiba-tiba aku nyari pelarian aja lah buat move on gitu. Kayak tadi ada nih yang udah dibahas kayak gini nih, itu nggak baik teman-teman, nggak boleh. Jadi hal itu nantinya akan berdampak bagi kita dan juga bagi orang lain. Berdampaknya di mana? Berdampaknya di kesehatan mental kita dan juga kesehatan mental orang lain, orang tersebut maksudnya. Kenapa kok dampaknya kesehatan mental kak? Karena gini, sesuatu yang kita paksakan dan cuman kita jadikan pelarian, itu kita melakukannya dengan tidak sungguh-sungguh, tidak dari hati, dan kita yaudahlah jalanin aja kayak gitu. Dan itu nanti mental kita tuh akan terganggunya di mana? Karena dengan paksaan tersebut kita akan ngerasa kayak kok gini banget ya, kok menyedihkan banget sih. Nah, banyak nih yang kayak gitu sekarang. Kok menyedihkan banget nih, gimana ya, aku mau sama dia biar aku bisa move on dari masa lalu, tapi aku nggak mau kalau kayak gini terus. Nah, jadi emang paling benar kita nggak mencari pelarian apapun dulu, mau itu tentang pertemanan, mau itu tentang karir, mau itu tentang akademik ataupun pendidikan. Jadi aku dulu memang ketika nggak dibolehin masuk psikologi, aku nggak langsung ya udah aku ambil ilmu komunikasi, enggak teman-teman, tapi aku menganalisis dulu, aku nggak boleh di sini nih, terus jurusan apa yang kira-kira boleh, tapi aku sendiri pun nantinya ngejalaninnya dengan senang hati kayak gitu. Jadi tetap kita analisis dulu, kita telaah dulu, gimana ya, aku siap nggak ya, gimana ya, aku bisa nggak ya. Walaupun ketika kita sudah menjalankan, nantinya kita akan bilang kita pasti bisa, seperti itu. Tapi tetap kita harus bisa nggak ya menganalisis dulu, bisa nggak nih aku kayak gini, bisa nggak nih aku masuk ke situ kayak gitu. Kalau kita nggak menganalisis dulu, nantinya apa yang kita lakuin itu terpaksa dan juga kayak ya udahlah, yang penting aku sekarang menjalankan kehidupanku,
pasrah gitu aja teman-teman, dan itu enggak banget ya, jangan pokoknya. Untuk selanjutnya yaitu ada menata pikiran, mencari pembelajaran dan melakukan pergeseran persepsi. Tata pikiran teman-teman, kalau misalkan kita udah menganalisis terus kita menata pikiran kita, yang tadinya aku hobiku ini, yang tadinya aku sukanya ini, aku harus berganti menjadi suka ini dan ini. Jadi apa yang mau kita lakukan ke depannya, kita harus tata dulu pikiran kita. Kita menata nanti, kayak misalnya yang Kak Intan bilang tadi, kita harus belajar bangun pagi. Kita tata dulu pikiran kita nih, yang biasanya sering banget bangun siang ataupun bangun tiba-tiba main HP, kita harus siapin dulu pikiran kita. Siap enggak kita bangun pagi? Ya walaupun akhirnya siap nggak siap, kita harus siap, tapi kita tata dulu. Setelah kayak gini nanti aku harus kayak gimana, ataupun ketika aku bangun pagi tuh pikiran aku harus udah nggak boleh lagi kayak aku harus buka HP nih kayak gitu. Enggak, kita setelah bangun pagi pikiran kita udah tertuju pada sesuatu pekerjaan, kita lakuin dulu itu. Kemudian mencari pembelajaran, apa yang udah kita terima di masa lalu, kita ambil hikmahnya, kita cari pembelajarannya, dan juga kita melakukan pergeseran persepsi. Pergeseran persepsi di sini, kalau dari aku, mungkin planning ya, planning dan juga mindset. Yang tadinya kita itu planningnya setelah ini mau ke sana, mau ke sini, kita ubah ke sini dulu baru ke sana. Contohnya karir nih, teman-teman mungkin dari yang lulusan SMA pengen banget nih kuliah, habis itu setelah kuliah habis itu kerja. Nah, tapi kenyataannya karena satu hal nggak bisa nih. Nah, kita harus mikir dulu, nggak usah menyesali, aku nggak bisa kuliah, sayang banget, kayak gini-gini, nggak usah teman-teman. Boleh, tapi jangan keterusan. Nah, kita harus melakukan pergeseran persepsi secepatnya. Oke, berarti aku nggak bisa kuliah, aku kerja dulu baru kuliah. Itu bisa. Gitu. Untuk selanjutnya yaitu ada komitmen dan progres dalam move on. Komitmen. Nah, teman-teman kalau mau move on jangan terus udah aku move on lah, aku lupain mereka itu, terus aku istilahnya new life lagi, tapi nggak konsisten. Kadang-kadang masih ngeliatin masa lalu, masih kalau masalah teman dan pasangan kadang masih stalking mereka kayak gitu. Sama aja teman-teman, itu nggak akan bisa bikin kalian itu move on. Jadi misalkan kita udah mau move on, ya udah kita komitmen nggak ngeliatin apapun di belakang kita kayak gitu. Untuk komitmen dan progres dalam move on yaitu ada membutuhkan komitmen pada misi hidup. Nah, visi misi hidup, kita punya tujuan, punya visi misi dalam hidup kita. Setelah kemarin kita mungkin disakitin atau merasa sakit hati sama perlakuan orang-orang yang kemarin, kita harus bikin visi dan misi dan tujuan kita. Tujuan kita dalam hidup tuh apa setelah ini? Apakah mau sama seperti yang sebelumnya? Kan nggak mungkin dong ya. Jadi kita harus buat tujuan dan visi misi kita yang baru lagi. Selanjutnya yaitu pentingnya progres terutama dalam diri sendiri untuk menerima dan move on. Nah, progres itu sama seperti aksi kita. Aksi yang kita lakukan harus konsisten dan berpola pikir menjadi yang positif apapun itu sehingga goal akan tercapai. Benar banget sama Arti. Nah, kalau kita udah rubah pola pikir nih Kak, kita harus konsisten untuk menerima apa yang kita hadapi saat ini dan apa yang kita akan lakukan di kemudian hari. Seperti itu. Untuk selanjutnya, mengubah makna kejadian untuk perasaan yang lebih netral. Nah, ini nih yang susah. Mengubah makna kejadian untuk perasaan yang lebih netral. Kalau dari pandangan aku, hal ini itu sama dengan kita
memaafkan ataupun berdamai dengan diri kita sendiri. So what? Berdamai dengan diri kita sendiri itu susah. Siapa yang rasa ini? Aku pengen tak berdamai sama diri aku sendiri. Aku pengen nggak bahas masa lalu lagi, nggak ingat masa lalu lagi. Aku pengen ya udah kayak biasanya berdamai kayak gitu. Jangan pikiranku berantakan banget kayak gitu. Siapa nih di sini yang pengen kayak gitu, teman-teman? Ada nggak? Pasti ada dong. Nah, jadi kayak mengubah makna kejadian untuk perasaan yang netral itu, kita yang kejadian yang kemarin-kemarin itu maknanya kita rubah dengan hal-hal yang positif. Misalkan nih kayak, oh ya mungkin aku nggak bisa sama dia karena ada yang lebih baik lagi setelahnya kayak gitu. Dan perasaan kita netral, nggak usah kayak aku kemarin sama dia gini, nggak usah. Yaudah kita netral ya, mungkin anggap aja itu bukan jodoh kita lah, mungkin jodoh kita yang lain kayak gitu. Misalkan tentang pasangan ya, ataupun tentang karir ya, mungkin posisi atau jabatan ini bukan untuk kita, tapi kita udah disediain posisi atau jabatan yang lain yang jauh lebih positif dari yang kemarin, seperti itu. Oke, share screen aku cukup di sini aja. Selanjutnya aku mau sharing sama teman-teman. Nah, tadi kan kita udah bahas tentang proses move on, terus faktor kesulitan move on, terus juga cara efektif dan komitmen. Nah, sekarang aku mau bahas tentang pentingnya melepas masa lalu. Menurut teman-teman, pentingnya seberapa penting sih kita itu untuk melepas masa lalu? Dari Kak Marti nih, kalau saya berdamai dengan diri sendiri, rubah semua lingkungan teman dan lain-lain, temanan dan lain-lain secara perlahan, dan munculkan semangat dan sugesti dari hati. Boleh banget nih Kak, bisa banget. Bercara berdamai dengan diri sendiri, orang-orang itu beda-beda teman-teman. Ada yang kayak Kak Marti ini, rubah semua lingkungan pertemanan, jadi cut off semua teman-teman yang toksik lah intinya gitu. Terus kita rubah secara perlahan pola pikir kita, terus juga munculkan semangat dan sugesti dari hati kita, seperti itu. Atau cara berdamai dengan diri sendiri, misalkan yaudahlah kita maafin orang-orang yang pernah nyakitin diri kita kayak gitu. Tapi nggak tahu ya, kalau aku pribadi aku susah sih maafin orang-orang yang mungkin udah pernah nyakitin aku. Bukan susah maafin, bukan dendam juga ya teman-teman, tapi kayak ya aku terima kalau di kayak giniin nggak apa-apa. Mungkin mereka melihat aku dari sisi pandang yang lain lah, seperti itu. Tapi aku rasanya masih nggak terima aja kayak gitu. Kenapa harus kayak gitu? Nah, tapi ya udahlah, nggak usah dibahas. Mending kita di cut off aja daripada kita semakin hari semakin berpikir aku nggak bisa maafin dia, aku nggak pokoknya aku nggak terima, pokoknya aku kayak gini. Jadi mending di cut off aja. Cut off, ya udah, aku nggak mau tahu apapun tentang kamu, aku nggak mau mengenal kamu lagi, istilahnya seperti itu. Nah, terus pentingnya masa lalu, ya, pentingnya melepaskan masa lalu. Nah, menurut teman-teman seberapa penting sih melepaskan masa lalu? Coba aku pengen denger dong, ada yang mau ngomong ataupun mau komen di kolom chat aja. Menurut kalian seberapa penting untuk melepaskan masa lalu itu? Apakah 50-50 sih Kak? Ya mending dilepasin tapi juga dibawa lagi buat kehidupan selanjutnya. Ayo nih, ini semakin siang harusnya semakin semangat nih, bukan semakin loyo ya teman-teman. Tapi ini di weekend sih ya, aku yakin pasti teman-teman sebenarnya yang harusnya mengerjakan pekerjaan lain malah ikut webinar ini. Tapi aku akuin kalian keren karena mau belajar hal-hal baru lagi. Ini dari Kak Marti lagi, iya Kak, cut off.
dan belajar memaafkan orang lain apapun itu, serta memaafkan diri sendiri dan mencintai diri sendiri, dan cintai saudara dan keluarga. Iya teman-teman, cut off aja kayak gitu. Mungkin belajar memaafkan orang lain itu boleh, tapi kalau aku pribadi susah ya sebenarnya. Sebenarnya ini masih termasuk toksik teman-teman, karena kita nggak bisa memaafkan orang lain. Tapi daripada toksik itu berkelanjutan, mending ya udah cut off aja deh. Kalau aku kayak gitu. Penting tapi sulit. Iya sih Kak, bener dari Kak Nisa nih. Bener, penting melepaskan masa lalu tapi sulit. Sangat penting agar berdamai dengan diri sendiri. Penting sih, apalagi masa lalu yang toksik. Karena melepas masa lalu artinya kita bisa melangkah dan mendapat hal-hal baik ke depannya. Bener banget teman-teman. Jadi melepas masa lalu itu jangan kalian 50-50 ya. Melepas iya tapi menggenggam iya, ibaratnya kayak gitu. Jangan, tapi harus yakin. Kita harus 90% melepas masa lalu. Nah, yang 10% apa nih Kak? Kita harus mengulang masa lalu. Kita harus menggenggam masa lalu itu. No. Jadi yang 10% ini adalah hikmah dari masa lalu tersebut. Nah, jadi kita lepasnya itu 90%, tapi kita ambil hikmahnya 10%. Karena dari masa lalu itu kita nggak bisa ngambil hikmahnya atau ngambil manfaatnya itu 100% atau 50% juga. Karena rata-rata masa lalu itu adalah hal yang buruk, walaupun ada masa lalu yang baik ya. Tapi kita tetap ambilnya 10%. Selebihnya kita lupain aja lah kejadiannya kayak gitu. Iya, harus dilepasin semua, jadikan pembelajaran buat kita, karena apabila tidak dilepas akan merusak seluruh hati dan pikiran dan badan. Bener, jadi dilepas. Maksud aku gini, kita lepasnya itu 100% Kak, tapi 90%-nya itu melepas dan 10%-nya itu kita ambil untuk pembelajaran, kita ambil hikmah positifnya, seperti itu. Jadi jangan semuanya dilepas gitu aja, ya udah dilupain lah, nggak tahu evaluasinya apa, nggak tahu hikmahnya apa, nggak tahu pembelajarannya apa, seperti itu. Oke, selanjutnya yaitu aku mau bahas terkait menghargai pencapaian diri sendiri. Nah, nih teman-teman, menghargai pencapaian diri sendiri, mungkin dari teman-teman berpikir bahwa pencapaian yang kita dapat itu yang perlu dihargai itu harus yang besar, kayak kita naik jabatan nih, ini harus diapresiasi, harus dihargai. Terus mungkin dari segi peringkat kalau sekolah, nah kalau peringkat 1 itu harus dihargai nih, wah diapresiasi dengan sangat-sangat kayak gitu. Enggak teman-teman, menghargai pencapaian diri sendiri itu mulai dari hal kecil, kayak kita bisa setiap hari bangun pagi, kayak yang Kak Intan bilang, dari yang tadinya bangun siang, terus kita bisa nggak off juga sih, mengurangi main gadget dari yang tadinya pagi siang sore malam gadget terus kayak gitu. Kita bisa mengurangi itu juga salah satu hal yang perlu diapresiasi atau menghargai pencapaian diri kita sendiri. Terutama tadi yang ada yang menyampaikan, dan Kak Intan juga menyampaikan, kalau misalkan kita mau melakukan kegiatan apapun, jangan terus-terusan diposting ke sosial media. Nah, kalau dari aku pribadi, kita boleh teman-teman ngeposting apapun yang kita capai di sosial media, karena itu juga bentuk dari apresiasi diri kita. Sebenarnya persepsi Kak Intan nggak salah kok, tapi kita harus membatasi juga, bener, kita harus membatasi juga. Jangan semua apapun kita posting, jangan semua terkait kesenangan kita, masalah kita, dan keadaan kita saat ini kita posting hanya untuk mencari validasi dari orang lain. Saran dari aku, kalau misalkan kalian mau pengen curhat tapi nggak punya teman, nggak punya bestie, ataupun pengen curhat tapi kalau aku posting di sosial media semuanya nanti dikira mencari validasi, kalian bisa journaling teman-teman, atau nulis buku diary. Nah,
aku dulu pernah sih sempat, mungkin bagi orang-orang yang kayak nggak pernah melakukan itu atau yang biasanya mendem semuanya sendiri, pasti bakal dibilang, apa sih kamu tuh kok alay banget. Nah, kok kamu tuh alay banget harus nulis diary lah sehari sekali, atau harus cerita ke buku diary. Nah, sebenarnya nggak ada yang alay teman-teman, nggak ada yang alay, hal itu nggak ada yang alay, itu apa ya, pandangan dari orang lain aja. Alay itu pandangan dari orang lain ke kita kayak gitu. Sebenarnya apa yang kita lakuin tuh nggak alay kok, karena itu yang bikin kita jadi nyaman, bikin kita jadi berdamai sama diri sendiri, bikin kita menghargai atau mengapresiasi pencapaian diri kita. Nah, kalau aku biasanya journaling atau mencatat keseharian aku ini dengan diary. Kalau misalkan nggak mau cerita sama siapapun, karena aku juga salah satu orang yang nggak punya bestie, atau temen aku tuh ya cuman sekedar temen kantor, temen kuliah, udah. Aku salah satu orang yang nggak punya bestie, dan kadang bingung nih mau cerita ke siapa, tapi aku punya pasangan. Nah, jadi kadang, dan pasangan pun kadang, apa ya, aku mikir kalau mau curhat ke dia kayak, aduh gimana ya, dia juga udah capek, dia juga udah banyak masalah kayak gitu. Nah, jadi daripada aku upload sosmed, aku berkeluh kesah di sosmed, terus nanti orang lain lihat, ih kasihan banget nih dia kayak gitu, aku mending journaling aja ataupun menulis diary seperti itu. Kalau dari